Enaknya Bang, yang pertama nggak mandi. Gue pernah nonton YouTube-nya tuh. Gopar nggak pernah mandi. Tapi katanya hari ini mau ketemu orang tua dia mandi. Iya. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang Miing. Saya nih benar-benar hari ini, ya memang pernah juga mewawancara orang top, ada Abdel, ada Komeng lain. Tapi kali ini betul-betul nih keringat dingin nih. Kenapa? Tamunya ditonton jutaan orang dan ini trendsetter bagi kaum muda Indonesia, terutama Jakarta. Kalau nggak tahu Gopar, wah. Banyak yang nggak tahu Bang, banyak. Apa kabar, Bar? Baik. Waduh, terima kasih banget nih dikasih waktu sama Gopar yang begitu sibuk. Sebab gue hubungan sama Medi itu bukan main sibuknya. Kadang-kadang WA hari ini, 2 hari kemudian baru dibalas. Nah, kemarin setahun loh. Oh. Iya, Desember tanggal berapa dijawab Januari. Tahun baru. Makasih Bang Mingi udah diundang di channelnya jadi nih. Disclaimer adalah gue penontonnya Bagito Show zaman dulu dan gue adalah eskawan. Jadi ketika wah ini katanya harus ngobrak sama Bang Mi ini. Karena sebelum itu tuh ngomong Cing Abdel kan. Iya. Cing Abdel tuh cerita banyak soal Bagito. Dan banyak pertanyaan yang menarik. Yang kayaknya gue harus tanyain langsung ke orang ini. Nggak lewat Cing Abdel. Gitu. Wah akhirnya kesampean. Makasih Bang. Alhamdulillah. Dan hari ini, sekarang tamu saya di channel Miing Bagito ini, di Bang Miing Punya Cerita namanya. Nama rubriknya atau nama acaranya Bang Miing Punya Cerita. Apakah saya punya cerita? Tidak. Orang lain punya cerita, tapi bercerita depan saya. Nah, namanya Gopar Hilman dan everybody knows him. Banyak yang nggak tahu. Bukan orang, dia ikut ngetop nih. Aki-aki ikut ngetop, guys. Gue ngomong-ngomong gitu bukan nggak ikhlas tua, bukan. Ngimbangin tamunya dong. Iya benar. Gitu kan. Sebenarnya kalau dari ini orang laki-laki ganteng-ganteng amat enggak. Manis-manis dikit lah. Tapi perempuan kok pada seneng gitu, gue bingung. Bang, itulah selera perempuan. Iya. Gitu. Seneng sama yang terhibur. Karena gini Bang. Pada akhirnya, semua tuh ya, yang ganteng, yang apa itu dikalahkan sama yang namanya kenyamanan. Iya. Nyambung katanya. Nyambung. Habis aku sama kamu nyambung. Iya. Satu frekuensi. Belum tahu penyiar radio jago ngomong ya. Jago bridging. Modalnya abang. Penyiar radio, MC kondang, kemudian juga YouTuber kondang, dan juga pengusaha. Gopar itu punya usaha di bidang otomotif tentu ya, mobil motor, dan dia rekonstruksi atau merenovasi atau modifikasi motor-motor lama, mobil-mobil lama. Kemudian juga dia punya juga sekarang bisnis kuliner. Ada Lawless Burger, ada Dog Bar. Waduh, kalau dengar dog takut aja kita. Ada bisnis tato, itu juga art, itu seni menurut gue gitu. Itu seni, keindahan gitu. Nah, ini mana lebih nyaman, Pak? Kalau gue panggil misalnya Gopar tuh maunya sebut apa sih? Gue si MC, Bang. Penyiar. Top. Sama dengan masa lalu muda kita. Penyiar radio. Karena menurut gue, meskipun ibarat kata penyiar itu sampingannya yang lebih banyak nih daripada penyiar, gajinya gitu ya, duitnya. Iya, betul. Tapi emang jatuh cinta sama radio sih, Bang. Jatuh cinta sama radio. Catat, guys ya. Jatuh cinta sama radio. Apa itu radio? Radio adalah sebuah media ya, yang disebutnya media mix. Kenapa audio begitu kuat? Menyebutkan bahkan nomenklaturnya aja bukan visual audio, audio visual. Contohnya gini nih, kita bagi-bagi yang mana muda ya. Nah itu, kalau misalnya audio visual itu, kalau orang dengerin radio tanpa melihat pun nggak apa-apa, dia ngerti. Betul. Tapi kalau misalnya nonton televisi, gerakan doang dimatiin, itu ngomong apa sih orang? Maka untuk itu, inilah jagonya membangun theater of mind orang, imajinasi orang. Apa sih enaknya di penyiar radio? Enaknya Bang, yang pertama nggak mandi. Dia pernah nonton YouTube-nya tuh. Gopar nggak pernah mandi. Tapi katanya hari ini mau ketemu orang tua, dia mandi. Iya. Lu mandi? Mandi Bang. Soalnya wanginya agak beda loh. Pakai parfum. Enaknya kalau misalnya kan siaran pagi dulu, siaran sore gitu kan. Kalau pagi tuh enak nggak pernah mandi. Yang kedua Bang,
kan emang demen ngobrol sama orang bang, gitu ya bang, gitu. Radio, bener kata Bang Miing, kalau misalnya suka sebel tuh, banyak yang bilang ini bang, penyiar radio, ngomong doang dibayar, enak banget. Kagak tahu. Ada trik-triknya, Betul. gimana caranya kita membangun orang biar ada di cerita kita, gitu kan. Kan beda sama TV bang. Memilihkan lagu orang suka. Gitu kan. Beda sama TV. TV kita ngomong pakai gerakan tangan, pakai mimik, udah jadi lucu nih. Kalau radio kan kita bener-bener mikir gimana secara visual, audionya, biar orang-orang tuh berasa bahwa dia ikut ada di cerita kita gitu. Itu memang sebuah teknik dan skill yang menurut gue nggak semua orang bisa sebenarnya. Maka kalau dibilang penyiar radio gampang, kagak juga bang ya. Ilmunya banyak. Iya. Artinya apa? Bahwa tadi semua pekerjaan kalau orang ngomong, cuma ngomong doang. Iya. Emang ngomong yang gimana? Iya. Persoalannya ngomong apa dan ngomong yang gimana dan ngomong gimana, mendelivery apa gitu. Jadi sukanya di situ. Sukanya di situ bang. Emang cita-cita dari kecil pengen jadi penyiar radio? Tahun 96 kita masih pakai seragam SMP. Ke Pasaraya Manggarai. Ngebayar untuk nonton, makanya gitu. Tadi kita kan ngobrol bang di YouTube kita kan, kalau misalnya kenapa penyiar radio zaman dulu tuh se-rockstar itu, se-superstar itu dibandingkan sekarang. Karena zaman dulu orang nonton penyiarnya aja bayar. Betul. Bayar, dan kadang-kadang kalau saking penuhnya di rolling bang, perkat. Nonton kayak ada Ulfa, ada Diamor, nonton Bang Komeng, apa segala macam. Wah ini gila, ini orang jenius banget nih. Cuma dikasih guideline sama produser, kadang-kadang nggak pakai skrip, kok bisa sampai 1,5 jam gitu, setengah jam tanpa lagu, ngomong gitu. Wah ini jenius nih orang nih. Gue pengen jadi penyiar radio tahun 96 bang. 96 deh. 96. Tahun 96. Oh begitu lagi top banget tuh. Nah 96. kita masih pakai SMP pik gitu ke suara kejayaan. Iya. Jadi untuk sobat Bang Miing, cita-cita seseorang anak Gofar waktu itu umur SMP bercita-cita jadi penyiar radio itu bukan sesuatu pikiran yang naif, bukan. Iya. Itu sama aja dengan cita-cita yang lain. Betul. Gitu. Nah, kadang-kadang kayak apaan sih penyiar radio lu mau gaji berapa sih? Iya. Gue pernah loh ditolak sama calon bini mertuanya. Iya. Anaknya kan fans, seneng dong sama kita, pacaran kita nyaman. Dia bangga ceritain bahwa pacarnya penyiar radio ini. Datang ke rumah emaknya, emaknya bangga. Mau makan apa lo? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu, Bang? Pernah, Bang. Pernah pasti, Bang. Kayak mau sampai kapan sih dunia kayak gini? Dunia ini kan nggak abadi, katanya. Mau sampai kapan lo? Kalau PNS abadi? Nah makanya kan, iya. Maksudnya semua pekerjaan tuh bagus asal kita ngulik banget, gitu. Passionate di dalamnya, gitu. Menurut gue tuh bagus sih bang. Apapun kerjaannya gitu kan. Jadi ketika ada yang orang merendahkan karena pekerjaan tertentu, menurut gue sih nggak adil ya. Iya. Sebelum kita tahu soal dunianya, tahu soal pribadinya, itu kan yang lebih penting. Iya. Gue Pak. Itu juga boleh dikatakan kita hidup dalam dunia kesenian sama. Gue kagum pada 2 pekerjaan seni yang tidak bisa gue lakukan. Apa tuh bang? Pertama musik, kedua pelukis. Apa sih pelukis? Kadang-kadang nggak laku lukis. Bukan itu. Bagaimana proses berkesenian dia yang kita tidak bisa ikutin. Ngegambar tuh nggak gampang. Main musik juga nggak gampang. Nah gue nggak bisa. Kalau ngomong, lu bisa ngomong, gue pernah jadi penyiar juga. Artinya masih bisa sama. Bisa kita. Sama. Nah sekarang pertanyaan gue gini. Kita kan punya pengalaman di radio sama-sama gitu ya. Ini apakah radio menjadi terminal terakhir? Apa hanya sebagai sebut saja sebagai sasaran antara? Lu sekarang jadi pengusaha dong. Bahwa medianya itu. Berterima kasih dong sama radio. Banget. Jadi gini bang. Mungkin era-era penyiar-penyiar zaman sekarang itu ya mungkin udah 10 tahun belakangan kali ya. Atau mungkin di Bang Miing juga mengalami hal yang sama. Dan saya yakin juga pasti mengalami hal yang sama. Selalu dikalahkan sama kayak yang namanya TV. Gitu kan. Kayak, ini mah lo jadi penyiar radio cuma batu loncatan doang agar jadi ke TV gitu. Atau jadi ke film, atau apa gitu kan. Gue tuh selalu bilang misalnya mendapatkan tawaran film bang. Sama orang-orang. Gue tuh gak pernah mau yang namanya riders pertama, gue mau terima. Selain lihat skrip segala macam gitu ya. Gue mau terima kerjaan ini, asal satu. Jangan pernah ganggu kerjaan radio gue. Gitu. Gue datang sampai lokasi jam 11-12. Betul. Karena pagi gue harus siaran. Gitu. Dan gue harus berhenti syuting jam 9 malam. Karena harus tidur. Besok gue harus siaran. Gitu.
Gitu. Jangan sampai film ganggu siaran radio. Iya. Atau kalau zaman dulu kita jangan sampai kuliah jangan ngeganggu lawak loh. Iya. Terbalik ya. Kalau orang zaman dulu kan Iya. boleh kamu main-main kesenian, main band segala Iya, macam iya. anak zaman dulu. Asal lu jangan Ganggu ganggu kuliah. kuliah. Wah, kita balik. Jangan sampai gue Kuliah gagal lu. kuliah itu Iya. gara-gara lawak. Meja gambar gue lipet, gue orang teknik kan dulu. Oh. Gue lipet tahun 92 dulu gue ditutup tuh. Iya. Drafter dulu, Iya. guru gambar. Oh kan. gitu bang? Iya gitu. Nah, Udah kelar tuh 92? enggak selesai lah kuliah. Udah kelar ya? Enggak. Oke, balik lagi ke Iya, Gopar. Par, iya. radio itu kan jujur aja mengantarkan ke segala karir Gopar yang saat ini ada. Iya, bisa dibilang gitu. Betul? Ya. Nah, artinya lu bakal setia kepada kehidupan radio yang saat ini ada. Sekarang Nah. kan di Hard Rock ya? Di Hard Rock. Di Hard Itu Rock. radio pertama dan sampai saat ini. Radio pertama dan sampai saat ini. Wow, itu kesetiaan. Jarang lu penyiar begitu. Lu pasti banyak nih manajer-manajer radio yang ngintip-ngintip. Nah. Par, pindah ke tempat gua dong. Bang, kita udah ketemu sama hampir semua radio anak muda di Jakarta. Jakarta. Bang. Minta Iya. lo. Udah ketemu, udah meeting. Bahkan ada satu stasiun radio yang udah sampai 9 kali meeting. Gitu. Pertanyaan gue cuma satu bang. Ke semua stasiun radio. Gue lagi bangun rumah nih. Ya menurut gue tuh bagus. Pakai hati gue bangun. Pakai apa segala macam. Tiba-tiba ada yang ngajakin. Tinggal ke rumah gue yuk. Pertanyaan gue cuma satu. Ke semua radio. Kenapa gue harus pindah? Duit? Enggak. Paling bedanya berapa? Iya. Gue dari pertama nih bang. Dari 2012. Terbilang baru lah penyiar ya. 2012 sampai sekarang. Kagak pernah yang namanya minta kenaikan gaji bang. Iya. Tahun depan pas pergantian tahun gitu kan. Naiknya segini. Oh ya udah. Lu penyiar baik. Beda sama gue. Gue nakal kalau mau naik gaji. Pengennya ancem. Pak saya mau berhenti nih Pak. Jangan. Iya. Terus. Nah, tapi gue akan berhenti siaran ketika gue merasa gue harus recharge energi. Gitu bang. Gue tuh nggak mau kehilangan sensasi radio. Gitu. One day gue berhenti dari radio. Itu bukan berarti gue nggak cinta sama radio, tapi gue harus recharge energi dulu. Sampai kembali gue menemukan kenapa gue harus siaran di radio ketika pertama kali siaran radio. Gitu. Kalau sampai berhenti. Ya. Jadi sekarang gue lagi menikmati apa yang ada. Ya meskipun tidak seseru yang pertama kali gue siaran bang. Karena kan ya udah pandemi gitu kan. Terus kayak siaran kadang-kadang tapping gitu. Dan kan. jadwal lu kan pagi ya? Ya, Artinya pagi. sebelum mulai orang bekerja lu udah kerja. Udah jam setengah 6 udah sampai studio briefing. Setengah 6 sudah briefing, Iya. jam 6 running, Running sampai sampai jam 10. jam 10. Iya. Wah, top. Itu pilihan waktu yang paling bagus. Iya. Karena jam 10 sampai jam malam lu bisa gunakan untuk yang lain ya. Kerja. Kerja. Nah, Pilihan top. makanya bang gue bilang sama teman-teman syutingan ya, bukannya sorry banget, bukannya emang gue mau sotoy, Mau bukannya nolak. mau nolak atau segala macam, atau ketika lagi syuting gue sosok keras gitu kan, gue harus balik ya, bukan mau gitu. Gue selalu bilang bang, jam 9, jam 10, udah yuk, kelar yuk. Gue bilang sama kru, lu pada mau kayak gini kan ya, sampai umur lu 60, sampai umur lu 70, mau kan lu? Mau kayak masih berkreativitas kan? Betul. Iya, jangan sampai tipes. Betul. Jangan sampai leper lu kena. Iya, udah kita stop syuting sehat aja. Memang orang sini kerjanya lawless. Iya. Kayak gue pakai. Enggak, lu bukan lawless dalam pengertian enggak memahami undang-undang Iya, aturan iya, hukum, bukan. Iya. Yang ini yang harusnya sebetulnya kan di Hollywood itu tidak ada orang kerja syuting sampai jam pagi. Setuju bang. Enggak ada. Jam Setuju, 11 Bang. mereka udah berhenti. Iya. Dia ikuti 8 jam. Iya. Nih, ini nasihat orang tua nih. Iya. Tuhan membagi 24 jam itu 3. Nah. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Oh. Begitu. Nah, lu bener itu udah. Kan kita juga manusia kan terus berputar terkikis energinya. Iya. Pulang tidur kan masalah. Iya. Apalagi lu besok pagi mesti siaran. Harus Iya. menimba referensi segala macam. Iya, hari ini ada isu apa? Nah, syuting kadang-kadang film komedi syuting jam 3 pagi. Iya. Kagak lucu. Bukan kagak siang aja belum tentu lucu, apalagi malam ngantuk-ngantuk gitu. Iya. Betul nggak? Iya. Jadi tetap setia memang radio adalah menjadi. Iya. Gue emang sih sering syuting pagi segala macam. Pada akhirnya yang dikorbankan jam tidur. Kan film apa Get Married gue lihat terus apa lagi ya? Sempat tuh apa yang Mario Dewanto tuh Me and You versus the World. Betul. Iya. Nah sekarang tuh sampai kadang-kadang mungkin PH udah males kalian nawarin ya. Banyak ya. Iya, soalnya kayak udah nggak pernah mau, Gopar nggak bisa diganggu kalau pagi. Betul. Gitu. Nah, ini buat sobat Bang Ming ya. Ternyata godaan di film itu banyak, bahan pekerjaan lain. Tapi selama dia tidak mengganggu
mengganggu siaran radio. Iya. Itu bukan soal radio lebih dari segalanya, tapi itu moralitas menurut gue. Iya. Lu jaga tata nilai, lu jaga kepercayaan orang, Betul. lu jaga langganan gitu. Iya. Itu gimana datang terus tiba-tiba menjadi karakter Gofar Hilman bahwa dia lu harus betul-betul fokus, setia dan sebagainya. Sisa waktu boleh, Iya. tapi jam segini gua harus berhenti. Iya. Itu gimana cara meyakinkan orang tidak sakit hati ditolak atau Ya, nah memang sih balik lagi kadang-kadang mungkin banyak orang yang tidak sampai penyampaian soal itu kepada dari saya ke dia gitu bang. Saya selalu bilang kayak kita syuting sehat sampai umur 60 kan kita masih pengen begini. Kita mari ikut syuting sehat gitu kan. Kalau toh misalnya ada beberapa yang nggak penting-penting amat kayak misalnya break ya jangan 2 jam kayak sejam aja udah. mulainya tepat waktu. Mulai tepat waktu gitu kan. Nah pemainnya agak keras sekali, pemain yang telat gitu. Kadang-kadang gini, bintangnya main di beberapa tempat. Terus Iya, kita kayak cuma nungguin bintang utama gitu kan. Begitu, iya, makanya. Tapi kan ya balik lagi nih, ini kan nggak bisa diprediksi kayak gitu-gitu. Makanya gue bilang, gue sekarang milih-milih deh kalau yang kayak gitu-gitu deh. Bukannya apa, gue masih sayang sama pekerjaan gue utama. Betul. Meskipun duitnya tidak sebesar apa yang gue tawarin, cuma gue cinta sama kerjaan gue yang utama. Gitu. Terus kan Gopar tuh kalau siaran dikenal cerdas terus lucu ya. Yang gue denger tuh lucu, artinya nakalnya anak muda gitu. Iya. Nakal mungkin iya lucu sih nggak tahu ya. Enggak, nakal anak muda tuh dalam pengertian bukan nakal yang satu yang gue tahu gitu. Iya. Iya. Itu sama. Iya, Itu kan sama lakinya. Iya. Cuma beda umur. Kalamin juga ya. Kalau dulu mungkin biaya kenakalan lebih tinggi daripada biaya operasi. Iya. Ada budgetnya tuh. Ada budgetnya. Itu budgetnya maksudnya apa namanya kategorinya biaya tak terduga. Iya. Terus tiba-tiba datang lagi. Iya, kadang-kadang over budget bang ya. Iya. Nah, apa namanya? Ketika sekarang Gopar dikenal bukannya sebagai penyiar, MC jelas dong. Kan lu kan kelihatan orang yang sangat mudah membangun relasi dengan orang lain. Apa keceriaan, lalu kemampuan komunikasi. Iya. Itu sekarang begitu. Tapi kalau bakat dagang kan dari kecil dari ya. Awal, dari mulai jualan plastik di masjid itu. Iya. Nah, sekarang membangun usaha otomotif misalnya. Iya. Hobi lah. Hobi. Iya. Punya tato, punya apa namanya? Burger. Iya. Itu gimana awalnya ada gagasan ke sana? Emang dari dagang mungkin turun dari nyokap bang ya. Oh, ibu pedagang juga? Dulu tuh ibu tuh waktu kita SMP, ibu yang dagang di kaos-kaos bekas yang di Senen. Iya, meskipun bukan orang Padang, dia berperilaku sebagai orang Padang, gitu. Ngomong Padang, gitu kan. Karena kalau di Senen tuh bang. Orang mana sih aslinya? Betawi kan? Kakek Betawi. Oh. Iya, tapi dari tahun 50 udah nempatin rumah di Setiabudi. Oh. Iya. Nah. Dekat Polsek situ ya? Iya, dekat Apotik Setiabudi. Iya, SMA 3. Oh iya. Makanya sekolah kita dekat situ ya. Bel kedengeran dari rumah. Teater Koma juga situ kan? Iya, bener. Teater Koma. Iya. Nah, apa namanya tuh soal apa tadi Bang pertanyaannya? Gagasan ke bisnis. Oh, bisnis. Oh iya. Dari nyokap. Nah, kalau di Senen kan dulu kan di luar kan orang Batak tuh dalam Senen gitu bang. Kita sering nemenin emak gue tuh kalau misalnya lagi SMP tuh. Dipilih gitu kan. PPD apa? Pegang doang kalau orang nggak beli kan. Rojali, rombongan jarang beli. Oh. Lu teriak-teriak gitu tuh? Iya. Diajarin ya. Iya gitu. Teriak-teriak. Udah gitu bahannya ada ya? Bahannya ada. Bakat ada kan? Iya, ada yang tektok-tektokan gitu kan. Pedagang sini. Sampai gitu. tuh zaman dulu di Senen dia. Iya gitu kan. Nah terus akhirnya nyokap dan itu kan hampir 80% orang Padang jualan di situ. Padang Batak. Betul. Padang Batak banyak tuh. Nah akhirnya nyokap kita yang jadi distributor bal-balan itu. Oh. Iya. Sampai sekarang masih dagang deh. Jadi bakat ada. Oh ibu masih ada? Masih. Masya Allah. Masih ada. Masih dagang juga. Bangga banget ya. Iya. Ibu ngeliat anaknya udah maju kayak gini. Udah. Ibunya dagang di di Pasar Senen kan? Iya Pasar Senen. Orang Padang tuh dagangnya lebih maju dari orang Cina. Pak, iya. Orang Cina, toko Cina di belakangnya dia di depan nih. Emang lebih maju ya? Lebih maju. Lu lihat dong makan lain. Iya, makanya gitu. Iya. Mungkin dari nyokap kali Bang ya dagang. Terus ya emang demen-demen dagang, dari SMP juga dagang, dari SMA juga udah dagang juga, kelar sekolah juga dagang, sampai sekarang juga dagang juga. Bisnis yang lo bangun itu semuanya berangkat dari rasa suka ya? Dari kedekatan hobi itu? Iya. Karena gini Bang, gue tuh nggak
nggak mau sotoy gitu kan. Ngapain gue bikin sesuatu yang bukan bidang gue yang pertama, atau enggak yang gue tidak kuasai banget gitu kan. Iya, ngapain gitu kan. Oke, kok F&B emang lu sekolah masak, sekolah apa segala macam? Enggak. Tapi gue kemas secara dengan taste yang gue suka dan gue kuasai gitu, taste-nya. Dan gitu. lu sendiri sadar lu mesti menjadi representasi dari taste anak-anak muda. Betul. Banyak orang yang bilang begitu. Makanya gue pede sama taste gue gitu, Bang. Karena lu gaul. Iya. Lu main di mana tempat orang makan, misalnya masuklah ke kafe atau ke klub mana, lu rasain, oh kayak gini nih. Kayak gini nih, kayak gini. Pasti kalau gue jualan juga orang yang harus seleranya kayak gini. Iya. Lebih tepatnya kayak gini, Bang. Kok gue tiap gue datang ke tempat makanan, kok tidak menemui suasana yang kurang gue banget deh. Kenapa nggak bikin tempat yang gue banget? Gitu. Jadi gue dikte di pasar. Oh, betul. Iya. Bukan dikte, sebetulnya lu menciptakan pasar baru. Iya, menciptakan pasar sendiri. Market sendiri yang dimana seleranya kayak gitu. Iya, betul. Dan kadang-kadang gini, mungkin kalau orang makan, kalau cuma memenuhi lapar di rumah bisa. Ya. Tapi memenuhi kenyamanan. Ya. Membeli suasana. Experience suasana. Ya, itu. Apalagi ketemu misalnya Gopar Hilman. Waduh, capek. Perempuan nggak mau pulang. Gue ntar nongkrong situ ah. Sampai malam. Iya kan? Iya. Nah, terus bisnis yang lain kayak otomotif atau apa? Kalau otomotif tuh hobi doang, Bang. Hobi ya? Iya, kalau misalnya kelar kan kita kan demenin dandan mobil ya. Dandanin ya? Iya, kelar mobil terus dijual lagi. Nggak ada cuan, ada cuan atau nggak ada cuan. Lu dandanin? Dandanin aja udah. Ini orang aneh nih. Iya. Mobil dandanin, dia nggak pernah dandan. Bener bang. Bener kadang-kadang kayak ini orangnya dekil, mobilnya bagus gitu kan. Tapi emang kita demen proses membangun nih, Bang. Iya. Yang gue menarik tuh ngobrolan lu sama si Soleh Solihun itu, gue baru dengerin orang mungkin karena pagi-pagi nggak mandi gitu. Itu kenapa sih nggak suka mandi? Karena menurut gue tuh mandi pagi-pagi bikin gue lemes, Bang. Masa sih? Iya. Kayak aduh aneh gitu, kayak ngantuk. Habis mandi, bukannya seger. Kebanyakan orang sebelum beraktivitas mandi dulu biar seger. Kebalikan, Bang. Gue aktivitas dulu, mandi dulu. Gue nggak mandi biar seger. Nah, gue balik mandi biar ngantuk. Oh, jadi kalau mau tidur, pengen tidur lu mandi? Mandi. Baru tidur? Tidur. Gue habis mandi pasti ngantuk. Sobat Bang Mi, gue akan nemuin teori ini. Gue akan nemuin. Baru kali ini gue nemuin. Gopar Hilman, kalau mau mandi orang biar seger, ini kalau mandi biar ngantuk. Masuk akal sih. Gue juga kalau pulang kerja di mana-mana mandi terus tidur. Karena mandinya jam 11 malam. Iya. Nah, tapi kalau pagi kan mesti seger dong. Wah, kita udah pernah coba berapa kali, Bang. Jadi lu ketemu klien siapapun, mau ke banking kayak atau apapun, lu nggak mandi tuh? Enggak, sikat gigi doang lah. Sikat gigi. Iya. Kira mau cuci muka lah. Bukan. Kalau misalnya kita di Belanda di mana-mana nggak mandi kan seger-seger aja karena dingin kan. Sini kan demek. Kita demek ya. Aneh juga ya. Ya demek paling disempak doang, Bang. Di muka mah enggak. Kan nggak diliatin. Iya. Nah, terus ke depan mau apa lagi nih? Banyak, Bang. Buduh. Kayak sorry motong ya. Banyak yang orang marah kalau gue motong. Tapi kan tadi belum nih. Lu kan melalui jalur radio ini maka terbukalah semua jalan. Betul. Lu bercerita deh soal itu. Iya. Soal radio, oke. Gue tuh selalu berterima kasih sama orang-orang yang membuka jalan rezeki gue, gitu kan. Karena kita nggak tahu, Bang, ya rezeki datang dari mana. Itu bentuk bersyukur. Iya. Dan gue percaya sebenarnya bukan bentuk loyalitas terhadap perusahaan. Bukan. Kayak ini gue masih cinta sama pekerjaan gue. Karena gue yakin, Bang, apapun yang kita kerjakan, kalau kita cinta, hasilnya itu sebagai bonus. Akibat, gitu kan. Karena alam ini kan maha humoris ya. Kita nggak tahu rumus-rumus yang terjadi pada alam semesta ini, gitu kan. Yang gue percaya, ketika kita ngelakuinnya sepenuh hati, maka dapat ini pasti dengan sepenuh hati juga, gitu. Dari semuanya itu yang gue percaya sih, Bang. Semuanya harus passionate terhadap sesuatu, gitu kan. Apapun yang kita kerjakan, kita passionate aja dan ngulik banget, gitu. Dan gue selalu bilang sama teman-teman gue gitu kan, ketika lu bekerja, selain kerja keras juga harus kerja cerdas. Kerja keras, kerja cerdas. Iya. Karena kerja keras tuh nggak cukup, Bang. Kerja cerdas juga penting banget.
Kerja bisa juga gigitin batu kan keras juga. Keras banget ya. Iya. Tapi kalau cerdas ya nggak gigit tuh batu. Nggak gigit. Dia belahin. Iya, Nah, dibelahin. Nah, kayak gitu Bang. Jadi harus pintar-pintar memilih pekerjaan apa yang kita suka. Banyak yang bilang kayak gini Bang. Gue selalu bilang ini sih ke berbagai macam lini sosial media gue gitu kan. Zaman dulu mas, zaman sekarang tuh generasi Y dan Z. Gue kan punya banyak teman HRD Bang. Di kantor-kantor gede gitu kan. Mereka selalu mengeluhkan, kenapa sih generasi Y dan Z ini selalu kayak sebulan 2 bulan di kantor cabut. Sebulan di kantor cabut. nggak puas. Nggak puas. Ditanya kenapa? Karena ini bukan passion gue. Pindah lagi ditanya kenapa? Ini bukan passion gue. Loh ini agak salah nih menurut gue nih. Gue selalu bilang, sebenarnya apa sih yang lo cari? Kalau lo mencari passion, lo nggak bakal ketemu. Yang paling beres adalah kita kembalikan passion ini ke harfiahnya. Yaitu, apapun yang kita lakukan, kita harus passionate. Bukan apapun yang kita kerjakan, apa kerjaannya, gue harus passion dulu di situ. Nggak gitu. Lu kalau nyari passion nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu Bang. Kita kayak dulu kerja kantoran 6 tahun. Kita suka? Kagak. Tapi kita berusaha passionate di situ. Karena kita pengen melakukan yang terbaik buat pekerjaan kita. Buat diri kita. Ternyata juga nggak gampang ketemunya kan? Nggak gampang ketemunya. Proses ternyata. Ternyata proses adalah kunci dari semua Bang. Proses. Jadi menghargai proses. Mendewakan proses gue Bang. Dan proses itu biasanya tidak akan mengkhianati hasil. Bener Bang. Gitu. Bener Bang. Proses adalah guru terbaik Bang. Bagi gue Bang. Jadi Sobat Bang Miing, apa yang disampaikan Gopar tadi, secara tata nilai dia cuma ingin ngomong gini, berangkat dari hati deh lo, pilih apapun, karena hati nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Mulut lo boleh bohong, hati nggak bisa. Nggak pernah. Balu nggak suka, balu nggak bisa. Nah, kadang-kadang yang tadi Gopar bilang, udah masuk di sini, misalnya teman-teman nih, kerja di A, ngantri daftar PNS, begitu sana, begitu masuk udah diterima ngeluh, ya gaji kita kecil, udah ketahuan kecil lo ngelamar, gitu kan? Harus berhitungan dari awal, gitulah. Nah sekarang pertanyaan gue nih, lu sekarang jadi penyiar sukses, jadi MC sukses, jadi semua proses, lalu komunikasi lu sangat bagus sekali dengan orang-orang, pede banget. Di antara itu, mana sih di antaranya yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap keberhasilan itu? Bicara, ngobrol. Artinya PD-nya atau apanya? Ngobrolnya Bang. Ngobrolnya Bang. Karena menurut gue semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan bahasa. Ya. Kita fight sama keluarga kita. Gue selalu bilang men, zaman-zamannya mungkin teman-teman yang masih muda di sini yang nonton gitu kan, ketika lu masih muda banget, masih remaja, lu cabut dari rumah. Ngapain? Ketika lu berbeda pendapat sama orang tua lu ngapain? Kenapa berbeda? Ya apa salahnya? Iya. Mereka lagi bertindak sebagai orang tua dan kita lagi bertindak sebagai anak. Gitu. Berbeda bukan berarti melawan. Betul. Gue selalu bilang, fight sama keluarga adalah peperangan yang tidak harus kita menangkan. Betul. Apa yang mau dimenangin? Nggak ada. Bagaimanapun, dia adalah keluarga kita. Gue tuh sangat anak mama banget yang tatonya nyokap gue. Masya Allah. Iya. Ibu waktu umur 26. Pas di NATO kata dia gini, kayak Dina Mariana. Gue sangat cinta dengan keluarga gue Bang. Iya, gue sangat cinta dengan ibu gue gitu. Ada masa-masa gitu kita clash segala macam, terus gue berpikir, ini ngapain kita menang? Nggak ada gunanya. Kita mau fight apa? Nggak ada. Ya, itulah mungkin salah satu kegagalan masyarakat kita secara umum. Itu kita dari ke sekolah dijejelin kompetisi, harus jadi juara, harus ranking, harus segala macam. Itu mungkin kesalahan. Sekarang anak-anak muda kolaboratif, collabs, kayak kita nih collabs, gitu kan? Dan itu penting Bang. Penting. Nah sekarang dari perjalanan ini gue Gopar tadi cerita, gue pengen balik ke belakang boleh? Boleh. Ini gimana sih? Bener nggak sih teori ini? Gue mau coba praktekin. Lu berhasil sekarang. Tadi komunikasi lu, bagaimana? Lu pandai berbicara, itu adalah juga given. Itu anugerah, itu bakat, ya kan? Talenta dari Allah gitu. Nah terus kemudian PD. Lu pasti punya empati sama orang, menghargai atau respect pada orang lain. Ya itu menjadi kunci keberhasilan. Benar. Nah, dan gue lihat tadi ketika lu ngotot, gue pagi harus siaran. Itu kalau bahasa Yunani bilang, lu punya etos. Punya etos kerja yang baik. Memilih tata nilai ketimbang harga. Memilih values daripada price. Itu kan dapat. Gue mau balik ke belakang deh. Tadi pertanyaan terlalu banyak ilustrasinya. Lu waktu kecilnya gimana sih lu? Zaman SD di mana? SD di Budi Wanita di Setiabudi Bang. Semuanya di Setiabudi. Anak Setiabudi ya? Anak Setiabudi Bang. Semua. Anak darah atlet lah ya. Iya dong. Dibilangnya segitiga emas.
kemarin, Iya, sekarang. Dulunya itu Iya. buangan dari Senayan. Asli rawa dulu ya. Zaman, nanti gue baca sejarahnya Iya, nih. iya. Orang dulu perumahan-perumahan kampung di sekitar Gelora Senayan itu dibebaskan oleh Bung Karno tahun 62-63 untuk bikin stadion dan perkampungan atlet, maka pindahkan kedua tempat, Tebet sama Setiabudi. Iya. Belakangan jadi segitiga emas. Iya. Ketika building mahal. Mahal banget. Lu jadi orang kaya situ ya. Bang, enggak bang, tahun 2007. Ya, gimana bang yang namanya nenek? Nenek meninggal nih. Anak-anaknya kan ribet gitu, minta warisan gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan. Nyokap sih pasrah-pasrah aja. SD Setiabudi, SMP Setiabudi, SMP 58, SMA 3. Semuanya Setiabudi, semuanya serba Setiabudi. Gitu. SD Setiabudi, Setiabudi. SMP Setiabudi. SMA SMA 3. Prestasi gimana waktu SD? Wah, kalau dari Lu nggak terkenal nggak di kelas di lingkungan? Gue tuh ranking terus bang. Oh. Sampai kelas 1 SMA. Okay. Sisanya merah. Jadi itemnya bisa dihitung. Iya. Kelas 1 gue masih ranking di SMA. 2, 3 udah merah tuh. Iya. Udah bergaul sama perempuan. Udah mabok. Udah mengenal cinta. Wah. Udah jadi bucin. Iya. Jadi bucin. Tiba-tiba lu jadi pelusup. Iya. Jadi sastrawan. Iya. Bikin puisi. Iya. Tapi seru sih. Maksudnya gue beruntung dikenalkan sama hal-hal yang tidak baik di awal. Gitu kan. SD gue dikenalkan sama narkoba sekeliling gue gitu kan. Dan gue tidak pernah mau menyentuh karena gue sudah dikenalkan terlebih dahulu terhadap orang sekitar gue. Gitu. Lu betul-betul nggak pernah tersentuh oleh narkoba? Anti bang. Anti narkoba. Sobat Bang Miing terutama ya sebut aja kaula muda kalau zaman dulu. Iya. Ini gue nggak nyangka loh. Lu tato, lu kelihatan dari cara ngomongnya juga anak cerdas dan bandel gitu. Tidak narkoba. Enggak. Karena menurut gue tuh cukup percaya diri tanpa narkoba pun, zat substantif apapun. Iya. Gue bisa loh bang. Kalau ngerokok sih wajar lah. Cowok. Iya. Air-air ya kadang-kadang air gitu kan. Air-airan aja gitu. Yang legal-legal aja. Yang resmi-resmi aja lah kita. Ya resmi. Kalau gue sih itu namanya minuman berkata-kata. Iya. Abis minum bisa ngomong sendiri. Tanpa disuruh, tanpa ditanya. Betul. Betul. Tapi menurut gue gini, gue bukannya mau moralis gitu kan untuk masalah narkoba, tapi beneran narkoba itu nggak percuma banget. Percuma. Lu tuh nyobain narkoba itu percuma banget. Karena apa? Lu mendapatkan kesenangan sesaat. Enggak, ini ngomongan klise ya, tapi gue pernah ngalamin gitu kan. 80% teman-teman gue di Setiabudi semuanya meninggal bang. Iya. Yang karirnya bagus jadi hancur. Iya. Betul. Iya. Teman-teman gue di Setiabudi 80% semua meninggal. Dan gue kangen sama mereka. Betul. Iya. Sudah sering gue terlihat, zaman dulu kan putau ya. Kan zaman-zaman gue SMP SMA kan putau tuh. Zaman putau merajalela. Gue kehilangan teman-teman baik gue, semua sahabat-sahabat gue. Depan mata gue gitu kan. Jadinya gue kayak ini nggak bisa nih. Betul. Ini sebuah pesan bagus banget dari seorang Gopar. Gue nggak nyangka loh, nggak kepikiran. Bukan berarti nuduh gue dulu narkoba. Enggak. Banyak yang bilang kok narkoba. Nih paling tidak, lu bergaul kayak gini, nggak mungkin nggak berdekatan dengan itu. Iya. Tapi masya Allah nih ngelihat ini sesuatu yang mengagetkan bahwa prinsip narkoba tuh bukan persoalan gaya hidup. Tapi persoalan yang nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Lu pergi ke sana tuh nggak bisa balik. Asli nggak bisa balik. Minimal kalau udah berhenti ampas-ampasnya masih ada. Lambung lah kena. Beda sama air-airan masih bisa. Iya. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja masih bisa digantiin kelapa muda. Iya. Manis-manisnya ada. Iya. Jadi SD kelihatan, SMP memang kelihatan biasanya. Kayak gue juga waktu zaman kecil gitu. Kalau teman-teman sekolah, kalau gue jadi beginian sekarang, jadi penghibur, nggak aneh karena SMP-nya tukang ngebodor, tukang manggung. Nah, Gopar juga mungkin teman-temannya juga nggak ini ya. Nggak aneh lah si Gopar. Iya, karena bisa dibilang gue masih ada. Selalu menjadi ketua kelas nih. Ya dari SD sampai SMA ketua kelas mulu tuh. Iya. Karena bisa dibilang yang menghidupkan suasana kelas gitu salah satunya. Kalau menurut gue gini, Pak. Seorang penyiar radio, seorang broadcaster kayak Gopar atau misalnya sebut saja Desta atau yang lain-lain punya kayak Abdel. Itu kan anak-anak radio zaman generasi setelah saya ya. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai anak yang dalam tanda kutip cuma ngomong, dianggapnya bodoh. Nggak bisa. Gue bilang tadi, apa yang keluar dari mulut orang itu sangat tergantung kepada apa yang diisi kepalanya ada. Betul.
Betul, knowledge-nya kelihatan banget apa yang diomongin. Kita pernah beliin abang-abang kita Putau, Bang. Jadi kurir narkoba dulu. Buset. Iya. Tapi yang saya salut adalah ketika dia tidak menyentuh sama sekali. Karena gini Bang, gue ngeliat nih Bang. Wah ini enak nih. Mereka enak nih.